moge terpantau lolos dari aturan ganjil genap di Bogor, Jawa Barat. Tim Resmo Polrestabes Semarang menangkap pembunuh wanita yang jasadnya disembunyikan di salah satu hotel Semarang. Diduga timbulkan kerumunan, Bupati Ponorogo, Jawa Timur dilaporkan ke polisi. Selamat malam pemirsa, perayaan Imlek tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena dirayakan di tengah pandemi. Umat hanya boleh masuk ke wihara sebanyak 25% dari kapasitas wihara. Informasi selengkapnya akan hadir dalam Ainus Malam bersama saya Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama pemirsa, satu keluarga yang mengendarai minibus tertabrak kereta api di Blitar, Jawa Timur. Satu korban tewas, sementara 3 korban lainnya terluka. Budiono serta 2 anaknya tak dapat menahan tangis saat mengetahui istrinya Alif Ica Sylvia tewas tertabrak kereta api. Kecelakaan antara kereta api Rapido Hall jurusan Blitar Surabaya dengan mobil minibus terjadi di Kecamatan Sukorejo, Blitar, Jawa Timur. Bagian depan mobil rusak parah hingga terseret sejauh 50 meter. Dalam kejadian ini, Alif Ica Sylvia meninggal dunia, sementara suami Budiono serta 2 anaknya terluka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Mardiwaluyo, Kota Blitar. Kejadian bermula saat satu keluarga warga Desa Sumber, Kabupaten Blitar melaju dari utara ke selatan melintas perlintasan kereta api tanpa palang pintu. 2 anak sempat keluar dari mobil minibus, sedangkan kedua orang tuanya berusaha mendorong mobil yang mogok. Peringatan penjaga palang pintu yang tidak dihiraukan membuat korban tertabrak kereta api bersama mobilnya. Berdasarkan daripada beberapa saksi, ya jadi tadi ada mobil yang mengarah dari luar ke dalam sana, ada petugas relawan yang menyetop, tapi pintu palangnya tidak ditutup. Jadi mobilnya tetap jalan, kemudian terjadi kecelakaan. Kasus kecelakaan antara kereta api dan mobil ditangani Satlantas Polres Blitar Kota. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, Ainus melaporkan. Ratusan kendaraan berplat nomor ganjil terjaring penerapan ganjil genap di Kota Bogor, Jawa Barat. Razia dilakukan di pintu masuk Kota Bogor guna memastikan pengendara dari luar kota menaati aturan ganjil genap. Razia penerapan ganjil genap di Kota Bogor kembali digelar hari ini. Petugas gabungan pun diterjunkan ke titik lokasi pintu masuk Kota Bogor untuk menghalau warga luar Bogor yang masuk ke Kota Bogor dengan plat yang tidak sesuai. Sejak pagi ratusan kendaraan terjaring razia dan diminta untuk putar balik. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menegaskan, pasca penerapan ganjil genap, mobilisasi kendaraan yang masuk Kota Bogor menurun drastis. Mobilitas sudah pasti lebih rendah. Lihat, sekarang pun ya jam segini masih belum padat begitu ya. Tapi kita masih harus lihat Sabtu Minggu ini, karena udah 1 minggu kan, dampaknya bagi lonjakan COVID. Kita harus lihat 1 minggu ini. Penerapan ganjil genap di Kota Bogor bertujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mengingat saat ini Kota Bogor termasuk kawasan zona merah di Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, rombongan motor gede atau moge terpantau lolos dari aturan ganjil genap di Bogor, Jawa Barat. Bahkan rombongan itu juga lolos dari operasi pemeriksaan surat hasil antigen di Simpang Gadok Puncak. Rombongan moge ini tidak dihentikan saat melewati salah satu posko pemeriksaan di Simpang Gadok, Bogor. Petugas nampak meloloskan rombongan moge yang mengarah dari arah Jakarta ke Puncak. Padahal di hari ini penerapan ganjil genap beroperasi.
Selain itu, mereka juga tidak dihentikan untuk dicek surat hasil antigennya, tetapi tidak dilakukan. Padahal kendaraan roda 2 seharusnya dihentikan untuk pemeriksaan antigen sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menekan penyebaran COVID-19. Menanggapi peristiwa ini, Wali Kota Bogor dan Kapolresta Bogor Kota akan menelusuri kejadian ini. Arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ramai lancar. Tidak ada kepadatan pada libur panjang Imlek tahun ini. Di kawasan Simpang Gadok, kendaraan didominasi oleh roda 2 dan mobil pribadi. Tidak ada kepadatan kendaraan sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Operasi justisi dilaksanakan petugas untuk wisatawan yang menuju ke arah puncak. Kendaraan roda 4 akan diberikan stiker berwarna hijau apabila membawa surat rapid antigen. Dan untuk kendaraan yang tidak membawa surat rapid akan diberikan stiker berwarna merah muda. Sementara untuk motor, akan dilakukan pengecekan penggunaan masker. Untuk mengetahui kondisi lalu lintas terkini di kawasan Puncak, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad. Ya Mahathir, apakah terjadi kemacetan di ruas jalan menuju Puncak saat ini? Ya, Arlista, kalau malam hari ini tidak terjadi sama sekali adanya kepadatan atau juga kemacetan di kawasan Simpang Gadok atau juga di titik-titik biasanya menjadi tempat terjadinya kemacetan karena terjadinya kerumunan atau tempat-tempat pariwisata seperti di Taman Wisata Matahari, Taman Safari, ada juga di Pasar Cipanas Cisarua. Ini juga terpantau ramai lancar, tidak adanya kepadatan dan juga kendaraan yang berhenti begitu. Dan untuk kalau kondisi saat ini di kawasan Simpang Gadok, bahkan di malam hari menurut pantauan kami dapat dikatakan ini terpantau sangat sepi, Arlista. Memang tadi menurut penuturan dari Kasat Lantas Polres Bogor yaitu Ibtu Diki Prananta bahwa menyampaikan dibanding memang sebelum masa pandemi, ini di masa pandemi ini mengalami penurunan yang drastis untuk jumlah kendaraan yang berada di kawasan Puncak Bogor atau di kawasan tempat pariwisata daerah Puncak. Biasanya sebelum masa pandemi ini bisa sampai 20.000 hingga 30.000 kendaraan bisa melewati Simpang Gadok. Namun di masa musim pandemi ini dan juga pemberlakuan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah, ini kurang lebih pada hari ini memang sebanyak kurang lebih 4.000 hingga 5.000 kendaraan sudah melewati Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Dan untuk itu pastinya esok hari akan dilakukan lagi justisi atau operasi justisi. Jadi harus disiapkan juga surat rapid antigen. Untuk sementara kembali ke Arlista. Ya, Mahathir Muhammad dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Selamat liputan kembali. Arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek terpantau lancar pada Jumat malam. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi dan truk kontainer. Seperti di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 19, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Tidak ada lonjakan kendaraan di libur Imlek tahun ini. Peningkatan hanya sekitar 10% dari hari biasanya. Petugas menyiagakan 3 posko, yakni 2 pos pengamanan lalu lintas dan 1 pos swab antigen drive-thru. Petugas juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kemacetan. Dan seperti apa kondisi lalu lintas terkini di Tol Cikampek kilometer 19, sudah ada rekan kami Lineke Utsiki. Lineke, bagaimana suasana lalu lintas saat ini di sana? Arlista dan juga pemirsa, pantauan arus lalu lintas utamanya di ruas tol Jakarta Cikampek pada malam hari ini terpantau lancar. Padahal hari ini diprediksi sebagai puncak arus mudik dari libur panjang akhir pekan Imlek 2021. Karena demikian, pihak dari Jasa Marga memprediksi sebenarnya hari ini akan ada sebanyak 167.000 kendaraan yang keluar dari wilayah Jabodetabek menggunakan 4 gerbang tol utama. Di antaranya adalah gerbang tol Ciawi, Cikupa, Kalihurip Utama dan juga Cikampek Utama, baik itu yang mengarah ke
Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Karena demikian, mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Kabak Ops Korlantas Polri yakni Kombes Rudi Antariksa, ini menyebutkan kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang menggunakan gerbang tol Cikampek ini lebih banyak mengarah ke Jawa Tengah dan juga ke Jawa Timur, tetapi memang peningkatan ataupun lonjakan volume kendaraan ini tidak terlalu signifikan, hanya berkisar di angka 10% saja. Sementara itu, jika kita bandingkan dengan Imlek tahun lalu, tentunya tahun ini cukup berbeda karena berada di tengah pandemi COVID-19, tetapi tetap ada peningkatan meskipun yang diprediksi oleh Jasa Marga ini hanya sekitar peningkatannya 5,6% atau sekitar 593.000 kendaraan saja. Tentunya fokus dari pihak Ditlantas Polda Metro Jaya tidak hanya berkenaan dengan arus lalu lintas saja, baik itu seperti kecelakaan maupun kemacetan yang ada, yang tentunya sudah disiapkan rekayasa lalu lintas seperti pos pengamanan yang ada di kilometer 10, kilometer 29 yang merupakan titik persimpangan antara jalan layang dan juga jalan tol di bawah. Ini yang biasanya menjadi simpul kepadatan, tetapi juga fokus lainnya adalah berkenaan untuk mengantisipasi jangan sampai pada saat libur panjang akhir pekan ini menambah adanya klaster baru, sehingga di rest area kilometer 19 ini sudah disediakan pos swab antigen drive-thru yang dapat digunakan oleh para pengendara secara acak, yakni dari pukul 10 sampai dengan 3 sore. Ini kemudian yang perlu diperhatikan karena hanya ada sekitar 200 kuota saja yang disediakan. Kembali ke Arlista. Ya, Lineke Utsiki dari gerbang tol 19 Cikampek, Jawa Barat. Selamat liputan kembali. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuh wanita yang jasadnya disembunyikan di salah satu hotel Semarang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.